kegiatan CP bisa dari untuk kuliah tahun pertama hari ini sistem nanti akan dia akan mungkin itu sesi tanya jawab nanti bisa di akhir atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung karena waktunya sudah nomor sudah 20 menit saya langsung serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bukti yang sudah memberikan waktunya. Jadi kuliah tamu kali ini judulnya bisa dilihat di sini State and Parameter Estimation in Dynamical System, karena kebetulan yang saya dengar dari Bu Hani, mahasiswa di sini juga sekarang lagi belajar mengenai Dynamical System ya. Ada yang S1, ada yang S2 juga. Yang S2 ada? Ada berapa ya? Yang S3 nggak ada ya? Nggak ada, S3. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi S1 saya dulu di jurusan matematik di ITB tahun 2002 sampai 2006. Kemudian setelah saya lulus S1 sebenarnya masih belum yakin apakah harus kerja atau harus kuliah lagi gitu kan. Dan mungkin teman-teman di sini juga punya rencana yang sama nantinya, apakah mau kerja atau mau kuliah lagi. Nah, kalau dilihat S1, S2 saya itu jurusannya jauh berbeda ke jurusan teknik perminyakan. Saya cerita sedikit kenapa bisa pindah ke sini. Jadi waktu itu setelah saya lulus S1 baru saya kepikiran kayaknya saya pengen S2 daripada kerja di perusahaan kan. Akhirnya setelah lulus S1 itu saya kerja di lembaga penelitian. Bidangnya itu aplikasi matematika untuk dunia perminyakan, namanya itu Opinet di ITB. Nah, ketika bekerja di Opinet itu baru ada ketertarikan untuk ngambil S2 di bidang perminyakan. Nah, tapi waktu itu tuh ya seperti halnya mahasiswa lain, ketika lulus ingin kuliah lagi ya kita apply beasiswa gitu. Waktu itu saya apply ke beberapa, diterima di beberapa juga, ada yang di Jepang, di Belanda dan di Prancis. Nah, waktu itu tuh saya udah berminat untuk ke Prancis awalnya itu, ambil di Sorbonne University, jurusannya itu Quantitative Economic Model. Nah, tapi waktu mau berangkat itu ada dosen dari NTNU, dari Norwegian University of Science and Technology datang ke ITB, terus dia bilang, kamu kalau ikut saya, nanti saya akan sekolahkan S2 dan S3. Jadi karena topiknya itu mengenai perminyakan, terus saya pikir waktu itu karena yang ditawarkan sampai S3, yang penting saya ambil ini aja daripada nanti setelah S2 terus nyari S3 lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Norway waktu itu tuh, dan jurusannya teknik perminyakan, jadi agak loncat gitu. Tapi sebenarnya waktu saya masuk ke teknik perminyakan juga ternyata banyak sekali aplikasi dari matematika yang bisa dipakai. Karena kalau misalkan kita nanti mungkin saya akan tunjukkan juga bagian matematika apanya ya yang dipakai di sana. Tapi intinya kayak belajar mengenai persamaan diferensial parsial, belajar mengenai metode numerik gitu ya, itu terpakai semuanya. Jadi saya juga bersyukur karena ternyata matematika bukan cuma mengenai aljabar gitu ya, atau analisis yang harus buktikan jika epsilonnya kecil terus dan sebagainya gitu. Definisi limit aja kan banyak panjang gitu. Yang sebenarnya nggak jelas juga gitu apa itu.
Tapi ternyata itu semua banyak manfaatnya gitu ya. Nah, jadi program S2 S3 saya integratif, yang pertama curriculum, kemudian yang selanjutnya cybernetic. Nah, ketika saya lulus S3 juga ada gambangan. Jadi saya dulunya sebenarnya nggak berniat untuk jadi dosen juga gitu. Jadi setelah S3 selesai, tadinya saya rencana pengen kerja di perusahaan juga gitu. Karena kalau di Norway itu S3 itu banyak yang kerja di perusahaan. Kalau di Indonesia kan S3 itu masih dosen gitu. Kalau di sana enggak. Nah, tapi waktu mau lulus itu saya ditawarin postdoc sama dosen lain di jurusan itu, dan saya mikir karena waktu itu saya baru punya anak juga gitu ya, masih bayi waktu itu, jadi saya pikir udah ambil postdoc. Ternyata setelah postdoc selama 3,5 tahun jadi keenakan gitu. Jadi kayaknya mendingan di akademis saja gitu daripada kerja ke perusahaan, karena kalau di akademis itu lebih fleksibel, sangat fleksibel. Contohnya sekarang gitu ya. Contohnya sekarang saya bisa ngambil bukan cuti ya, tapi kerja di Indonesia selama 4 bulan. Jadi saya di Indonesia kan 4 bulan sebelum balik lagi nanti Agustus ke Norway, karena memang kuliah di sana sudah selesai, terus saya punya waktu riset yang bisa saya kerjakan di Indonesia gitu. Jadi sangat fleksibel sekali gitu. Beda kalau kerja di perusahaan. Kalau di perusahaan kan sudah ada ininya ya, nggak bisa sembarangan. Dan juga kalau di Norway itu kita dapat cutinya itu 25 hari kerja per tahun, jadi cukup panjang gitu. Nah, setelah postdoc baru saya kepikiran kayak saya pengen jadi dosen nih. Terus kebetulan ada lowongan lain. Jadi kalau teman-teman di sini ingin menjadi atau berkecimpung di dunia akademik, itu biasanya seperti ini. Setelah S3 ini kan pendidikan tertinggi ya. Setelah ini tidak ada pendidikan lagi, ini yang paling tinggi. Tapi kalau ingin menjadi profesor misalkan, biasanya langkah pertama itu postdoc. Postdoc itu waktunya cukup bervariasi. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai 8 tahun, ada juga postdoc lama sekali. Setelah postdoc itu baru masuknya asisten profesor. Kalau di Indonesia ini namanya itu lektor. Jadi asisten profesor itu biasanya kalau di luar negeri antara 2 sampai 5 tahun waktunya. Atau bisa lebih, gitu ya, tergantung kitanya. Setelah asisten profesor, dulu saya di Denmark asisten profesornya di Universitas Pesantren Denmark. Topiknya beda lagi. Dulu tetap mengenai kontrol, tapi ke arah drone teknologi. Jadi kan kalau drone itu pesawat yang tanpa awak ya, jadi dia harus bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari A ke B dengan sendiri, itu namanya autonomous. Nah, jadi drone itu kan kalau kita pengen autonomous berarti kita harus tahu posisinya di mana gitu kan. Kemudian juga orientasinya seperti apa. Nah, itu banyak matematika terlibat di sana. Nah, setelah asisten profesor masuk ke associate, kalau di Indonesia namanya lektor kepala. Nah, baru profesor itu guru besar. Saya cukup beruntung karena setelah asisten saya bisa loncat ke profesor. Makanya cenderung lebih cepat ininya. Nah, ini aja introduction dari saya sendiri. Kemudian sedikit informasi mengenai NTNU dan Norway. Jadi Norwegia itu letaknya ini yang hijau. Jadi bukan di Afrika ya. Karena ada juga ya Nigeria, bukan Nigeria. Norwegia itu letaknya di Eropa. Salah satu negara Skandinavia selain Denmark dan Swedia. Kemudian di sini ada Finlandia, kemudian Iceland. Jadi kalau Skandinavia plus Finland sama Iceland itu namanya Nordic country. Ini ada Inggris, dan sekarang lagi banyak krisis. Irlandia, kemudian Jerman, Poland. Nah, ibu kotanya di sebelah sini Oslo, sedangkan NTNU sendiri, Norwegian University of Science and Technology, itu letaknya ada di 3 kota. Yang utama itu di Trondheim, kemudian di Ålesund, dan yang terakhir Jobbik di dekat kota Oslo. Nah, untuk NTNU sendiri jumlah mahasiswanya ada 40.000 mahasiswa lebih, jadi lumayan besar. Kemudian ada menang hadiah Nobel misalkan di berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Karena memang NTN itu tanggung jawabnya itu untuk science and teknologinya Norway. Kalau untuk sosial science, hukum, misalkan itu di University of Oslo. University of Oslo mereka tidak punya fakultas teknik. Jadi yang teknik itu semuanya di NTNU. Dan NTNU sendiri bisa dibayangkan ya, Norway itu negara yang sangat kecil untuk ukuran jumlah penduduk. Jadi cuma 5 juta. Cuma 5 juta orang. Indonesia 270 ya, berarti itu udah 50 kali lipat lebih. Nah, karena mereka kecil, mereka udah menyadari ini kita kecil nih, keturunan Viking juga ya selain. Ini kita kecil nih, jadi kalau kita bersaing dengan negara lain itu nggak akan kekejar gitu kan, karena sedikit orangnya. Jadi mereka itu fokus. Jadi kalau riset itu cuma fokus ke beberapa bidang. Yang pertama itu perminyakan, karena Norway itu penghasil minyak terbesar di Eropa. Produksi minyak Norway itu 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia, dengan penduduk 50 kali lebih kecil ya. Jadi bisa dibayangkan gitu banyaknya penghasilannya. Selain perminyakan, yang kedua itu perkapalan, karena ya tadi keturunan Viking gitu. Jadi mereka punya basis yang kuat di bidang perkapalan. Dan yang ketiga itu bidang kedokteran. Jadi ada beberapa yang dapat hadiah Nobel beberapa tahun lalu. Nah, jadi mereka cuma fokus ke beberapa hal. Karena mereka tahu kalau negara mereka itu kecil. Kita nggak bisa. Tapi juga kalau kita lihat universitasnya itu, kayak mereka kan, kita punya juga jurusan teknik kimia gitu, jurusan matematik, jurusan fisika. Nah, jurusan-jurusan ini risetnya itu yang mengerucut ke yang tadi. Kalau nggak perkapalan, ya perminyakan gitu. Jadi fokus semua. Jadi itu ini mengenai negara Norway ya, kecil. Nah, kalau ini kotanya Trondheim. Jadi NTNU-nya itu ada di sebelah sananya. Jadi bisa dibayangkan juga, meskipun cuma 5 juta penduduknya, kalau nggak salah sih luas tanahnya itu 3 kali Pulau Jawa. Jadi kan Jakarta aja kan cuma berapa sih penduduknya Jakarta? 12 juta ya. Nah, jadi Jakarta di bawah 2 itu masih lebih banyak orangnya daripada Norway gitu. Sedangkan wilayahnya itu 3 kali Pulau Jawa. Jadi sangat sedikit sekali orangnya, makanya alamnya itu masih terjaga. Jadi bisa lihat aurora misalnya seperti ini. Ini di utara. Nah, kalau ini kota saya tinggal di Alsem. Jadi kota turis. Banyak turis yang datang kalau misalkan summer gitu. Nah, ini perkenalan mengenai Norway. Jadi siapa tahu misalkan teman-teman di sini suatu saat memutuskan untuk kuliah lanjut gitu kan, mungkin ini bisa sebagai alternatif. Di Norway banyak sekali orang Indonesia yang datang ke sana dan nggak mau balik lagi. Ya, kita masuk ke materi yang agak sedikit serius, gitu ya. Jadi mengenai set and parameter estimation, saya mulai dengan introduction. Ada yang, tapi sebelum berbicara mengenai set and parameter estimation, itu kita harus bicara mengenai pemodelan dulu ya. Jadi saya jelaskan juga alasannya kenapa. Kemudian juga kalau misalkan di sini ada kebutuhan S2, mungkin S3 juga, set and parameter estimation itu ya, itu secara tradisional memang sudah lama gitu ya, dibahas, tapi sekarang itu masuk ke pembahasan yang lebih faktual, yaitu bagaimana cara menggunakan metode di sini untuk cyber attack. Gitu ya. Apa itu cyber attack, kita lihat nanti definisinya. Baik, saya mulai dari cerita ini gitu ya. Jadi ini kapal namanya Yara Björkland. Jadi Yara Björkland ini itu kapal pertama di dunia yang fully electric. Jadi mesinnya itu dari baterai tenaganya dan fully autonomous. Fully autonomous artinya jadi si operator cukup memencet satu button tombol, terus si kapalnya bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan aman gitu ya, tanpa terjadi tabrakan.
Jadi feature-nya itu ada dua, elektrik dan autonomous. Nah, untuk feature yang pertama, elektrik itu kan berarti baterai ya, tenaganya itu. Selain baterai sebenarnya ada tenaga lain yang bisa dipakai, misalkan hydrogen, misalkan ya, pakai fuel cell, atau amonia juga bisa. Tapi untuk ini kebetulan menggunakan baterai. Nah, kira-kira kalau punya kendaraan ya, bukan cuma kapal tentunya, seperti misalkan mobil atau motor yang bertenaga baterai, apa yang ada di benak teman-teman di sini ketika menggunakan kendaraan bertenaga baterai? Apa? Apa kira-kira? Bebas emisi kan? Kenapa? Bebas emisi kan? Bebas emisi karbon, ya betul. Tapi yang kira-kira ada nggak yang dikhawatirkan ketika menggunakan ini? Hilang kapalnya. Kenapa? Hilang atau tidak kapalnya? Hilang atau tidak kapalnya, betul. Tapi kalau kita ngomongin mengenai tenaga dengan baterai, itu pasti yang ada di benak itu, ini baterainya benar nggak gitu ya? Estimasinya jangan-jangan tulisannya 80%, ternyata yang aslinya cuma 10%. Dan itu sering terjadi sebenarnya. Ya? Jadi itu namanya anxiety. Jadi kalau bedanya gini, kalau HP itu memang cukup akurat ininya apa estimasinya itu. Kira-kira ini cuma 50% lagi, terus 10% lagi, tiba-tiba ngedrop jadi 1% gitu kan, baru kita panik. Nah, tapi kalau HP itu baterainya cuma satu sel. Nah, untuk kendaraan seperti ini atau misalkan Tesla gitu ya, itu baterai itu pack, jadi banyak sekali baterai. Nanti kita berinteraksi satu sama lain, jadinya sebenarnya estimasinya itu benar-benar kadang diragukan gitu ya. Apalagi kalau misalkan baterainya itu sudah dipakai untuk beberapa lama, misalkan udah 5 tahun gitu ya, itu estimasinya itu bisa jadi tidak tepat. Jadi itu salah satu aplikasi matematika juga, bagaimana cara mengestimasi namanya state of charge dari baterai gitu ya. Itu salah satu aplikasi matematika dan state and parameter estimation. Nah, feature yang kedua, si kapalnya juga harus autonomous. Seperti yang tadi saya katakan, dia harus bisa bergerak dari A ke B itu dengan sendirinya. Nah, untuk bergerak sendiri sih gampang gitu ya. Yang susah itu bagaimana kalau misalnya selama perjalanan ada kapal lain gitu ya, atau misalnya ada pulau misalkan ya. Jadi si kapal ini harus bisa berpikir sendiri. Caranya gimana? Berarti kan di kapal itu harus ada sensor gitu ya. Sensornya itu bisa dari kamera, dari LiDAR, dari GPS gitu ya, yang bisa mendeteksi bahwa oke, di depan saya itu ada kapal lain ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus berbelok misalkan. Tapi berbeloknya misalkan mau berbelok ke kiri terus ada pulau lagi gitu. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa bergerak dari A ke B itu secara aman. Nah, itu banyak sekali aplikasi matematikanya juga. Bagaimana cara nge-generate path misalnya, menggunakan model nge-generate path itu apa sih bahasa Indonesia path? Lintasan ya, lintasan mana yang paling optimal misalkan. Optimal dalam hal dia bisa aman gitu ya, menghindari obstacle, tapi di satu sisi juga tidak terlalu besar sehingga si energi yang dipakai itu paling minimum. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus bisa diperhitungkan. Nah, jadinya untuk sistem dinamis yang seperti ini, seperti kapal autonomous ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama harus bisa modeling gitu ya. Yang kedua harus bisa mengestimasi seperti yang tadi, estimasi misalnya estimasi posisi dia lokasinya di mana gitu kan. Kemudian estimasi state of the charge gitu ya. Dari baterainya itu tinggal berapa gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja harus ada unsur kontrol juga, karena kan autonomous. Nah, ini contoh dari modern dynamical system, ini contoh sistem dinamik yang modern. Kalau di kuliahan biasanya yang dijadikan contoh itu biasanya pendulum ya. Pendulum, karena itu yang paling gampang, pendulum. Dia bergerak, kemudian pakai persamaan diferensial biasa, misalnya untuk memodelkan ada unsur sinusnya, misalnya ada unsur gravitinya. Nah,
Nah, tapi kalau kita udah mulai kerja di bidang penelitian, yang dibahas bukan cuma pendulum aja, gitu, tapi udah ada sistem yang lebih kompleks seperti ini. Jadi kita akan bahas dulu mengenai modeling gitu ya, sebelum kita masuk ke state and parameter estimation. Kita mulai dari motivasi, kira-kira kita butuh pemodelan itu untuk apa? Kita punya sistem, gitu kan? Terus kita turunkan rumus matematikanya. Itu sebenarnya untuk apa sih? Jangan-jangan cuma buat gaya-gayaan aja gitu. Buat dipoto terus disebar di sosial media gitu. Kalau menunjukkan kalau kita pintar. Atau untuk apa? Kenapa kita harus belajar pemodelan? Kenapa? Kenapa? Forecasting, ya betul. Salah satunya untuk itu. Kita menggunakan model untuk forecast. Ya. Forecasting itu artinya misalkan istilahnya itu ya, ya. Forecasting bisa disebut ya, tapi to do what if scenario misalkan ya, termasuk forecasting juga. Itu yang kedua. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ya sistem dinamika seperti ini ya. Kemudian kita bisa membuat model untuk lintasan tadi. Nah kemudian ada nih di sebelah sini itu obstacle, mungkin kapal lain, mungkin juga pulau gitu ya. Nah kalau kita punya modelnya, kita bisa menggunakan model itu, terus memperlihatkan berbagai macam lintasan dengan parameter yang diubah-ubah. Nah, jadi dengan memiliki model, kita bisa melakukan what if scenario. Gitu, jadi bisa macam-macam gitu. Untuk forecast betul tadi, yang paling berguna untuk forecasting itu biasanya forecasting untuk cuaca misalkan. Kita bisa membuat model cuaca dari misalnya dilihat dari humidity, kelembapan, suhu gitu kan. Kemudian kalau punya satelit juga pergerakan awan, kemudian angin dan sebagainya gitu ya. Dari parameter-parameter itu bisa dibuat model sehingga kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok. Dan hampir semua sistem dinamika itu bisa diprediksi. Cuma ada satu yang nggak bisa diprediksi. Pernah dengar nggak? Semua sistem itu bisa diprediksi kecuali kalau sistemnya itu bersifat random walk. Random walk. Jadi kalau random walk itu nggak bisa diprediksi. Contoh random walk itu apa? Contoh yang paling gampang itu adalah stock market. Saham itu random walk sifatnya. Jadi sampai sekarang, bagaimana kalau binomo? Ya kalau binomo itu ya beda lagi. Nah tapi kalau saham itu random walk karena dia tidak bisa diprediksi. Jadi step yang selanjutnya itu benar-benar independen dari step yang sebelumnya. Makanya tidak ada orang yang bisa memprediksi stock market sampai sekarang. Kalaupun ada, itu dia punya informasi yang mungkin bisa di-utilize gitu kan, atau mungkin dimainin. Hal lainnya, kalau kita punya model, kita bisa mengestimasi step dan parameter dari sistem yang tidak bisa diukur. Contohnya seperti apa? Misalnya, contohnya itu kita punya sensor itu misalnya namanya akselerometer. Akselerometer itu sensor yang dipakai untuk mengukur percepatan. Tapi yang ingin kita ketahui adalah kecepatan. Jadi yang diukur percepatan, tapi yang ingin diketahui itu kecepatan. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai model untuk itu gitu. Modelnya cukup sederhana kalau untuk contoh yang tadi. Jadi kalau kecepatan itu sama dengan kecepatan sebelumnya ditambah dengan percepatan dikali dengan delta t, gitu kan? Dengan rumusnya. Nah, kalau kita punya rumus itu artinya kalau kita ingin mengetahui kecepatan dan yang kita ketahui percepatan, kita tinggal integralkan gitu. Sekali. Itu contoh.
Dan yang terakhir tentu saja untuk mengontrol sistem dinamik. Pernah belajar atau pernah mendengar mengenai MPC, Model Predictive Control? Pernah? Jadi MPC itu salah satu metode yang sangat powerful yang sekarang lagi banyak dikembangkan. Itu untuk mengontrol sistem dinamik. Untuk mengontrol sistem dinamik menggunakan MPC kita perlu model. Kayak MPC sendiri itu kepanjangan dari Model Predictive Control. Itu satu contoh yang untuk memotivasi ya, kenapa kita harus belajar mengenai sistem dinamik. Ini contohnya lainnya yang sering saya pakai. Jadi kebetulan karena background saya juga di dunia perminyakan, jadi saya kurang lebih cukup mengetahui mengenai aplikasi lainnya gitu ya. Jadi ini itu oil reservoir namanya. Jadi reservoir itu tempat di mana minyak berada. Nah, dulu sebelum saya masuk ke jurusan perminyakan, yang saya bayangkan itu bagaimana cara orang dapatin minyak itu mereka ngebor gitu ya. Dan saya bayangkan itu ngebor itu kayak kelapa. Jadi di dalamnya itu ada minyaknya gitu, tinggal dibor, terus tinggal disedot kan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi si minyak itu di dalam tanah itu tidak seperti pohon kelapa gitu, ada minyak, ada kolam minyaknya gitu ya. Nah, di bawah tanah itu minyak itu ada di lapisan seperti ini yang namanya reservoir. Jadi reservoir itu sebenarnya batuan atau tanah yang berpori. Dan si minyaknya itu ada di pori-porinya itu. Jadi nggak seperti lautan minyak gitu, tapi ada di pori-pori. Kayak lebih mirip SpongeBob sebenarnya. Jadi ada kayak spong, nah di spongnya itu ada minyaknya. Nah, kalau SpongeBob itu dia antara pori, satu pori dengan pori lain mungkin kadang ada yang terkoneksi, kadang ada yang enggak gitu ya. Nah, yang pori-porinya itu disebut porosity. Jadi itu parameter sendiri, ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kemudian kemampuan si fluida, minyak atau gas untuk bergerak dari satu pori-pori ke pori-pori lain itu disebut sebagai permeabilitas. Jadi reservoir yang bagus itu yang pori-porinya besar dan permeabilitasnya tinggi. Jadi gampang disedotnya gitu. Nah, tapi ada juga yang pori-porinya kecil-kecil gitu ya dan tidak ada koneksi, itu yang susah diambil. Tapi intinya itu ada di bawah tanah. Karena ada di bawah tanah, maka kita nggak bisa lihat, gitu kan? Nggak bisa lihat secara langsung. Nah, bagaimana cara ngedeteksi keberadaan minyak ini, gitu? Kalau di gambar itu yang merah itu minyaknya, yang hijau itu gasnya, yang biru itu air. Jadi ada airnya juga. Nah, bagaimana cara melihat sesuatu yang tidak bisa diobservasi secara langsung? Yang pertama itu datang geologis gitu ya, geologis ke sana ke lapangan, terus mereka pakai biasanya pakai dynamite bikin gelombang, nanti gelombangnya ditangkap oleh alat seismik. Nah, dari hasil data seismik itu bakal diketahui, oh di lapisan ini tuh ada minyaknya nih. Tapi si informasi itu sangat kasar. Jadi cuma menunjukkan kalau oh di daerah sini tuh ada nih minyaknya, tapi mereka nggak tahu juga sebesar apa, terus sebanyak apa. Gitu ya. Jadi yang dilakukan itu melakukan pengeboran, mereka namanya wildcat. Jadi pengobaran pertama itu untuk mengkonfirmasi ada nggak beneran minyak di dalam. Gitu. Tapi juga pengobaran pertama selain mendapatkan informasi ada atau tidaknya minyak, banyak informasi yang lain yang bisa diperoleh, misalkan seberapa besar ketebalan reservoir gitu ya. Kemudian bahkan bisa diestimasi juga seberapa panjang reservoir ini. Nah, dari informasi sana maka dibuat dibuat model yang seperti ini. Tapi ada masalah lain. Pertama, untuk membuat sumur minyak ini sangat mahal sekali. Jadi apalagi untuk yang di lepas pantai gitu ya. Beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu itu ada kejadian minyak lepas pantai di Gulf of Mexico. Itu ada yang meledak
namanya Deepwater Horizon. Ada filmnya juga, pernah dengar kan? Itu panjangnya itu lebih dari 10 km kedalamannya itu, kedalaman minyak well-nya. Dan sumur minyak itu nggak seperti sumur air. Kalau sumur air kan besar ya, ada yang semeter, bahkan mungkin ada yang 2 meter. Kalau sumur minyak itu dia cuma 30 cm. Jadi bisa dibayangkan cuma 30 cm tapi panjangnya itu 10 km. Itu tuh seperti misalkan kalau naik pesawat itu kan biasanya ketinggian itu antara 10 km sampai 11 km. Nah itu kalau kita lihat ke bawah gitu. Nah itulah panjangnya itu. Jadi kayak seperti rambut sebenarnya, kecil. Dan alatnya juga khusus gitu ya. Yang di Deepwater Horizon dia itu harganya 1 triliun untuk membuat sumur minyak itu. Jadi sangat mahal sekali. Nah bisa dibayangkan kan kalau misalkan ada geologis mengatakan kepada Anda sebagai investor punya uang banyak misalkan, kemudian di sini ada minyak nih, tapi kita harus tes dulu, harganya 1 triliun gitu. Terus kan itu resikonya tinggi gitu. Gimana kalau ternyata setelah dibor nggak ada apa-apanya gitu? Keluar sih keluar, tapi air gitu kan. Nah, itu kan sangat beresiko gitu. Nah terus makanya apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi orang-orang perminyakan banyak melakukan penelitian juga dengan orang matematika, orang komputasi gitu ya, membuat model reservoir ini gitu. Karena kalau kita punya model, kita bisa mengestimasi ini minyaknya sebelah mana nih yang benar-benar ada minyaknya. Sehingga nanti ketidakpastiannya itu bisa diminimalisir. Sehingga nanti pas ngebor kena jadi. Bagaimana memodelkan pergerakan fluida di sini itu banyak menggunakan partial differential equation. Persamaan diferensial parsial. Kenapa? Karena si fluida ini bergantung pada waktu dan tempat. Dia lebih dari satu variabel. Kalau cuma satu variabel, dia jatuhnya ke ODI. Tapi kalau lebih dari satu variabel, dia jatuhnya ke PDI. Contoh lainnya mengenai sistem dinamis juga. Ini autonomous car. Autonomous car itu artinya juga kalau kita mengendarai mobil, kemudian kita ingin berangkat dari misalkan dari Surabaya ke Sidoarjo dengan sendirinya, kita tinggal ngasih perintah aja ke mobil itu, terus mobil itu akan jalan sendiri gitu ya. Dan nanti si mobilnya akan jalan sendiri pakai mode autonomous, jadi kita nggak ada intervensi sama sekali gitu. Kalau yang sekarang yang masih umum itu cruise control system, pernah dengar ya? Jadi kalau di mobil-mobil itu yang mobilnya udah ada cruise control systemnya atau ada cruise control system, kita cukup nyetel kecepatan aja gitu. Jadi kecepatannya harus 80 km per jam misalnya. Maka si mobil itu kita nggak usah injek gas, jadi dia bakal 80 km per jam. Kalau misalkan ada mobil lain di depan, kalau pakai adaptif dia bisa ngerem sendiri terus menyesuaikan. Jadi ngikutin mobil yang di depan. Itu udah lama kalau teknologi itu. Yang teknologi yang belum masih dites sekarang itu ya, kalau ada mobil depan nggak cuma ngikutin, tapi dia harus mikir bisa belok sendiri, terus bisa nyusul dengan aman. Nah itu salah satu feature yang ada di autonomous car. Nah bagaimana autonomous car ini bekerja? Misalnya kita kan ingin berpergian dari A ke B. Nanti kita tahu path-nya ya, lintasannya. Lintasan itu yang kuning. Lintasannya yang kuning. Nah, yang hijau itu adalah lintasan yang kita generate dari model. Jadi yang kuning itu yang harus kita ikuti, yang hijau itu yang dari model. Model itu real time dihitung oleh onboard system di dalam mobil itu. Nah, permasalahan matematika yang di sini itu bagaimana cara membuat kontrol sistem ya. Jadi kontrol sistem itu berarti kan si setirnya sama si pedal gas ya. Bagaimana cara menentukan angle dari pedal gas ya, sama angle dari drivernya, sehingga jarak antara yang kuning dan yang biru itu minimum.
Jadi kan itu masalah minimisasi. Dan masalah minimisasi itu harus diselesaikan setiap time step gitu ya. Jadi ada unsur numeriknya juga, ada unsur pemodelannya juga. Tapi intinya kalau kita bisa memecahkan ini, maka si mobil itu akan mengikuti lintasannya seperti itu. Nanti kalau ada obstacle, ada yang di depan, apa yang akan terjadi? Ada sensor yang akan mendeteksi. Berdasarkan sensor ini kita nge-generate path yang lain, ya, lintasan yang lain ya, supaya. Nah itu contoh lain dari sistem dinaik yang ada di sistem modern, ya. Bukan cuma pendulum, ya. Pendulum atau apalagi atau ada air, tangki air masuk ke tangki air lain, gitu. Nah, pemodelan itu ada klasifikasinya, ada linear, tak linear, discrete, dan continuous. Apa bedanya discrete dan continuous? Discrete dan continuous apa bedanya? Kalau discrete itu tidak continuous, continuous tidak discrete. Jadi kalau biasanya kalau ODI itu kan bergantung pada waktu ya. Waktu itu continuous, tapi untuk menyelesaikan di komputer itu bekerja berdasarkan discrete, makanya kita harus didiskretasi gitu. Jadinya kalau continuous itu benar-benar tidak ada jeda, kalau discrete itu ada jeda. Biasanya ini dimodelkan sebagai persamaan beda. Ada static dan dynamic, itu cukup jelas. Ada ODI, PDI, ada deterministik, stokastik. Apa bedanya? Stokastik dan deterministik. Kalau stokastik itu melibatkan random variable. Ada variable acak yang terlibat. Kemudian ada time varying, ada time invariant. Bedanya kalau time varying itu parameternya berubah terhadap waktu. Kalau time invariant parameternya konstan. Contohnya, misalkan kita ingin memodelkan mobil. Ada sih contohnya ini saya lihatin. Nah, kita langsung masuk aja ke yang lebih serius gitu ya, karena kok ini pembahasannya matematika tapi nggak ada rumusnya gitu. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita misalkan ingin memodelkan dinamika dari model mobil ini. Jadi mobilnya itu punya massa M, kemudian dia bergerak ke arah kanan, punya itu gaya atau sebenarnya input. Gaya yang kita hasilkan dari kita menginjak pedal gas. Tapi juga kalau mobilnya maju itu ada gaya yang berlawanan arah belakang ya. Gaya itu diakibatkan oleh friksi dan juga air resistant. Nah misalnya kita asumsikan aja kalau si gaya yang berlawanan arah itu berbanding lurus dengan kecepatan. Artinya semakin cepat maka gaya yang ke belakangnya semakin besar. Cukup masuk akal kan? Jadinya B times P. P-nya itu kecepatan, B-nya itu parameter dari friksi. Nah, cara memodelkan sistem yang seperti ini kita mulai dari Newton, bahwa jumlah gaya yang bekerja sini itu sama dengan massa times acceleration, ya, massa dikali kecepatan. Gayanya apa aja? Ada yang U yang ke depan yang kita kontrol dikurangi karena gayanya berlawanan arah. Ini sama dengan massa kali kecepatan, massa kali percepatan. Karena kan percepatan itu turunan pertama ya, kecepatan. Nah kalau kita rearrange, maka kita punya persamaan yang seperti ini. Jadi V dot sama dengan minus B dibagi M dikali kecepatan tambah 1 dibagi M dikalikan dengan 2. Ini model sistem dinamik dari mobil yang benar-benar sederhana gitu ya. Karena kita punya asumsi, misalnya kita asumsikan ini, padahal aslinya mungkin tidak seperti ini gitu ya. Mungkin ini nggak linear gitu. Tapi untuk simplifikasi ya kita asumsikan aja ini linear. Ini seperti itu. Nah, ini kan persamaan diferensial biasa ya. Ordernya order 1.
Persamaan ini disebut juga state space representation. Ada yang pernah dengar sebelumnya? State space representation atau state space model. Jadi yang mengandung turunan di sebelah kiri, yang sisanya algebraic itu sebelah kanan. Nah, V-nya itu disebut sebagai state, M dan B itu parameter dari sistem, U-nya itu kontrol input, karena itu ini kan yang bisa kita mainkan, ini yang kita kontrol. Kira-kira ini masuk akal nggak? Cukup masuk akal ya. Nah, tapi ini artinya apa sih? Ini artinya kita bisa mengestimasi atau kita bisa menghitung kecepatan gitu ya. Karena ini yang kita ketahui, asal kita tahu parameternya dan kita tahu input yang kita kasih. Kalau kita tahu B, kita tahu M, dan kita tahu gaya yang kita kasih, maka kita tahu kecepatan dari mobil ini. Itu artinya. Nah, kalau kita observasi, ini sistemnya linear ya, sudah jelas. Kemudian sistemnya itu order pertama, ini ODE. Sistemnya itu deterministik, pasti. Kalau yang sistem stokastik ini gimana? Contohnya? Contohnya misalnya di sini ada penjumlahan tambah random variable misalnya. Random variable itu misalnya punya distribusi normal, variable atau distribusi lain. Itu jadi stokastik, tapi karena tidak ada itu maka sistemnya deterministik. Kemudian sistemnya disebut sebagai single input single output karena punya satu input yaitu U dan satu output yaitu U. Dan sistemnya ini kita asumsikan time invariant, artinya si parameternya itu konstan. Nah, untuk yang poin ini kira-kira ada yang keberatan nggak? Menurut Anda ini parameternya konstan ya? Sebenarnya pada kenyataannya enggak ya, karena masanya itu pasti berkurang, gitu kan? Kalau kita menggunakan mobil, bensinnya akan berkurang. Nah, artinya sebenarnya si M-nya itu bergantung terhadap waktu. Nah, artinya kalau kita menggunakan model ini itu sebenarnya terserah kita ingin mengconsider M-nya itu sebagai parameter yang bergantung terhadap waktu atau harus konstan. Karena dua-duanya juga bisa benar. Memang harusnya sih memperhitungkan, tapi meskipun si masanya turun, kalau kita bandingkan dengan massa mobil, itu kan tidak seberapa. Jadinya kita bisa asumsikan konstan. Tapi intinya untuk pemodelan sistem dinamik itu tidak unik. Ya, tidak cuma satu cara, gitu. Banyak sekali cara, tergantung kita melihat sistemnya. Contoh kedua ini pemodelan mass spring damper system. Jadi sama kita awali dengan hukum Newton, tapi karena di sini itu gayanya lebih banyak, gitu ya. Ada gaya yang kanan, tapi kalau kita tarik ke kanan, ini gayanya dua-duanya ke kiri ya. Makanya ini sama kayak tadi sebetulnya. Terus ada hukum Hooke, ini namanya hukum Hooke, yang berlawanan juga. Jadi K sama P-nya itu parameter yang kita asumsikan konstan. Terus kita ubah di range yang paling tinggi ininya apa? Ordernya di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan. Ada yang beda nggak sama yang sebelumnya? Ada yang beda nggak? Apa yang beda? Coba tunjuk tangan dulu. Ada yang beda nggak? Apa beda yang paling besar sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya, saya tuliskan di sini percepatan itu turunan pertama dari kecepatannya. Tapi yang di pemodelan yang kedua, saya tuliskan bahwa
percepatan itu turunan kedua dari posisi atau dari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, kalau pemodelan itu tidak unik, tergantung kitanya, kita mau membuat pemodelan seperti apa. Tapi saya memutuskan untuk mengambil turunan kedua karena sudah ada turunan pertama di sini. Jadi, tapi intinya itu tidak unik, ya. Terserah kita mau memodalkan seperti apa. Nah, jadi tidak unik pemodelan itu, bisa berbagai macam cara. Sebelumnya pernah lihat contoh ini nggak sebelumnya di kuliah? Udah ya? Sama ya berarti. Nah, tapi untuk yang orde 2 itu bisa disederhanakan jadi orde pertama. Caranya juga seperti ini. Misalkan x1 itu x, x2 itu x dot. Jadinya nanti x1 dot sama dengan x dot, dan x dot itu dari nilai x2, makanya kita punya ini. Kemudian x2 dot itu x double dot, x double dot itu yang tadi. Nah, jadinya kita punya ini. Tapi intinya kita bisa menuliskan sistem persamaan diferensial orde n menjadi sistem persamaan diferensial orde pertama dengan n variabel. Jadi penyederhanaan. Nah, nantinya kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. X dot sama dengan X plus B kali ini. Itu persamaan state space juga. Ini state space. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan misalkan si state space-nya itu pemodelan mobil tadi ya, mobil tadi yang bergerak. Mobilnya bergerak misalnya di luar, dari A ke B, gitu, dari kiri ke kanan. Terus kan teman-teman punya model nih di kertas, ini kan di kertas terus. Terus apa hubungannya model yang ditulis di kertas dengan mobil yang bergerak di luar? Mobil yang bergerak di luar dia punya kecepatan sendiri. Yang teman-teman tuliskan di kertas juga bentuknya kecepatan. Terus apa hubungannya? Bisa nggak menghubungkan antara apa yang ditulis di kertas dengan yang diobservasi di luar? Nah, sebenarnya menurut saya ini hal yang penting tapi juga jarang dibahas ya di kelas. Karena seperti ada pemisahan antara dunia real dengan apa yang dipelajari di kelas. Kita sibuk aja menurunkan rumus itu yang sangat rumit, integral, diferensial, diskritisasi gitu. Yang sebenarnya nggak tahu ini buat apa gitu. Bisa di-run di MATLAB, tapi ketika kita keluar juga bingung gitu. Kita punya kecepatan yang kita hitung, di luar punya kecepatan juga, dan dua-duanya nggak sama gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menggabungkan apa yang terjadi di luar dengan apa yang kita pelajari di dalam kelas? Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara kan di luar itu si mobilnya punya sensor ya. Sensornya itu misalnya speedometer yang mengukur kecepatan. Ya ada data kecepatan. Nah, sekarang itu yang jadi masalah bagaimana cara memasukkan data yang di sensor itu ke dalam model ini. Kebayang ya? Kita punya sistem dengan step yang bisa diukur. Contohnya sederhananya kecepatan. Kita punya model kecepatan di sini. Nah, bagaimana cara memasukkan data yang di sistem asli ke data yang kita tulis di dari kertas? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya sangat krusial. Bagaimana caranya? Tapi sebelum kita membahas itu, jadi kita sudah pelajari bahwa setiap persamaan dinamik itu bisa kita tuliskan dalam bentuk ini. Bisa kita tuliskan dalam bentuk state space. Meskipun ordenya tinggi, kita bisa ubah menjadi ini. Ini untuk linear, tapi ada juga yang non linear yang nanti kita bahas. Nah, tapi kita juga bisa menuliskan persamaan lain. Ini yang disebut sebagai measurement equation, gitu ya. Persamaan
yang menunjukkan di mana kita bisa memasukkan unsur pengukuran. Jadi data-data yang kita peroleh dari sensor itu harus masuk ke persamaan yang kedua ini. Bayang ya? Jadi ini yang ada di kertas, ini yang ada di dunia nyata. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara memasukkan ini ke atas? Itu yang salah satu permasalahan step and parameter estimation yang akan kita bahas di kuliah ini. Ya, berapa sekarang? Seperempat ya. Kita sebenarnya sampai sekarang kita masih ngomongin pembukaan. Masih pembukaan. Tapi kebayang ya, yang akan kita bahas 45 menit ke depan, bahwa kita punya sistem dinamik yang kita tuliskan di kertas gitu, atau di MATLAB atau di mana itu. Tapi kita juga punya pengukuran yang ada di dunia nyata. Nah, step and parameter estimation yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memasukkan ini, data ini ke persamaan ini. Bayang ya permasalahannya. Ini cuma saya akan jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan ini gitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya contoh yang kedua tadi, contoh kedua itu mengenai mass spring damper system, itu kan ada dua step ya. Step yang pertama itu posisi, dan step yang kedua itu kecepatan. X1 yang posisi, X2 nya kecepatan. Nah, caranya itu kita tuliskan yang diukur itu berarti posisi dan kecepatan. Maka X1, X2 itu sama dengan X tadi kan, X1, X2 itu. Dan kita tuliskan seperti ini. Jadi C-nya itu matrik identitas. Tapi kalau misalkan kita cuma bisa mengukur kecepatan, maka kita tuliskan yang diukur itu kecepatan. Kecepatan itu X2, dan X2 itu tidak lain dari matrik C dikali dengan X sendiri. Makanya C-nya itu bentuknya seperti itu. Kalau kita cuma bisa mengukur posisi, maka bentuk C-nya seperti apa? 1 dan 0. Kalau tidak ada yang bisa diukur, maka ini 0. Nah, itu cara membangun matrik pengukuran. Nah, ketika kita tahu ini sistem dynamics, untuk menyelesaikannya ada dua cara. Biasanya yang pertama cara analitik dan secara numerik ya. Kurang lebih seperti itu. Di antara dua pilihan ini mana yang harus dipakai atau sebaiknya digunakan? Analitik. Kenapa? Karena kalau analitik hasilnya kan lebih nyata, kayak lebih halus gitu. Lebih halus. Ya. Betul. Analitik memang lebih halus dan lebih keren juga. Karena ada integralnya. Buat flexing. Tapi sebenarnya nggak applicable untuk banyak hal analitik itu. Kenapa coba? Salah satu alasannya karena misalnya parameternya itu tidak homogen. Jadi parameter itu beda-beda. Jadinya ini nggak akan bisa digunakan. Tapi kalau numerik itu yang selama ini pasti selalu dipakai. Ini yang paling penting. Makanya jangan sampai nge-skip ini mata kuliah metode numerik. Nah itu sangat penting sebenarnya, paling baik dipakai. Numerik analitik itu ini cuma keren di kelas aja sebenarnya. Tapi nggak terlalu banyak dipakai, beneran. Ini bagus lah kalau bisa tahu. Tapi ini yang paling penting dari pengalaman saya gitu. Numerik itu yang paling banyak gitu. Ya, kita balik lagi ke pembahasan yang ini. Pertama kita tahu sistem dinamik, kemudian kita tahu persamaan ininya gitu ya. Nah, bagaimana cara memasukkan pengukuran itu caranya seperti ini.
Jadi kita membuat persamaan dinamik baru gitu, yang sebenarnya cuma ini aja sama. Plus apa yang disebut sebagai output injection. Nah, output injectionnya itu yang si pengukuran itu ada masuk sini. Bayang nggak? Jadi sebenarnya itu model dinamik yang kita buat, tapi ditambahkan pengukuran. Si pengukuran itu ditambahkan di sini. Bayang ya? Bayang nggak? Jadi ini modelnya, ini pengukurannya. Nah, yang belum ada itu ini yang belum ada. Ini bisa sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan ini, kan? Ada yang konstan, itu kalau konstan itu namanya Lone-Burger, tapi juga kalau metode lain yang dipakai Kalman filter, misalnya pernah dengar Kalman filter ya? Itu bisa juga bentuknya seperti ini. Tapi intinya si konstan ini, parameter ini itu harus dipilih sehingga si model itu dekat dengan pengukuran. Jadi nilai error itu jadi minimal. Nah, itu idenya. Bagaimana cara memilih ini supaya si errornya itu minimal. Nah, itu masalah di bidang state estimation. Nah, bagaimana cara menentukan ini sudah pernah kita pelajari belum? Belum ya? Lone-Burger pernah mendengar? Sudah belajar juga bagaimana cara menentukan L? Belum. Bagian ya. Kalau S1 mungkin belum. S1. Sudah juga? Sudah pernah melihat yang seperti ini kan? Pernah, cuman kalau carinya belum ya? Kita lihat. Nah, bentuk seperti itu juga sangat penting gitu ya, karena ini persamaan seperti ini itu menghubungkan antara teori dan praktek sebenarnya. Jadi ini bagian ini teori yang Anda tulis gitu ya, rumus-rumus yang jelimet lah gitu. Dan ini pengukurannya dari dunia nyata. Jadi ini bagaimana cara memasukkan dunia nyata ke dunia akademik sebenarnya. Jadi ini yang persamaan yang sangat penting. Nah, bagaimana cara menentukan L? Caranya seperti ini, sebenarnya agak sederhana untuk contoh yang sedikitnya. Nah, kita kan punya ini ya, yang model yang kita buat, oke? Kemudian ini yang disebut sebagai observernya. Jadi ini state estimation-nya itu di sini. Nah, kalau kita kurangi bawah dengan atas, oke? Kemudian kita misalkan ini sebagai error, maka bawah dan atas dikurangi, ini jadi header, ini sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini dikurangi karena sama input yang diberikan sama terhadap model dan terhadap sistem, maka ini hilang. Terus yang tinggal adalah ini. Jadi kita bikin seperti ini, kemudian juga ininya setnya dikeluarkan, X dikurangi X barnya jadi E, kemudian kita berakhir dengan bentuk seperti ini. E dot sama dengan A minus L kali C dikalikan dengan E. Nah, ingat E-nya itu error. Error antara dunia nyata dengan dunia yang Anda pelajari di sekolah, di kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau A kan sudah diketahui ya, ini kan dari model. A diketahui, C-nya diketahui, tinggal L. Bagaimana cara menentukan L dari persamaan ini? Nah, tentunya Anda ingin meminimalisir E. Ya. E-nya itu harus kecil. Kira-kira tahu nggak solusi dari ini? E dot sama dengan matriks dikali dengan E. Pernah belajar itu nggak? Kalau misalnya E dot sama dengan misalkan alpha aja ya, dikalikan dengan E,
misalnya E-nya itu di sini skalar. Solusinya apa? E0 dikali dengan, tapi E ini sama ini beda ya. Betul kan? E ini sama E ini itu beda. Kalau E ini error, kalau E ini apa? Euler number ya. Ini saya salah sebenarnya, harusnya enggak. Oke. Tapi ya teman-teman salah bahwa E ini itu Euler number ya. Euler number. Nah, kalau kita lihat dari sini, dinamika dari solusi ini itu tergantung pada parameter alpha. Kalau alfanya positif, si errornya gimana? Dia akan membesar. Tapi kalau alfanya negatif, maka errornya mengecil. Kalau jadi 0. Tetapi ini untuk skalar nih. Ini skalar. Yang kita punya di sana itu matriks. Yang kita punya di sana itu matriks. Matriksnya itu A dikurangi L kali C. Solusi dari ini apa? Solusinya apa? Solusinya sama juga sebenarnya. E0 dikali dengan Euler. Sama ya? Sama. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, ini kok skalar, pangkatnya matriks gitu. Pernah belajar nggak ya? Saya pernah belajar ya. Nah, tapi bagaimana cara supaya errornya itu 0? Kalau tadi kan supaya errornya 0, si alfanya itu harus negatif. Kalau di sini gimana? Apa syarat ini supaya si errornya itu 0? Apa syarat dari A dikurangi L C supaya errornya 0? Nilai eigennya negatif. Nilai eigennya. Eigen yang mana? A minus C. Ya. Semuanya atau Semuanya. semuanya? Ini harus negatif juga, sama sebenarnya. Tapi karena ini matriks, maka kita tidak menyebutkan ini harus kurang dari 0, tapi si matriks ini harus negatif definite. Negatif definite itu artinya semua nilai eigen dari matriks ini itu harus negatif. Nah, baru kan, oh ternyata aljabar berguna juga. Nah, ini salah satu manfaat belajar aljabar, gitu ya. Karena dari sini kita bisa mencari L supaya si persamaan tadi itu bisa bekerja. Ini syaratnya. Jadi L itu harus dipilih supaya matriks ini itu negatif definite. Ketika kita bisa menentukan L, maka si algoritmanya sebenarnya tinggal di coding aja, gampang. Itu paling. Nah, ini saya cuma menunjukkan contohnya saja. Jadi ini contoh dari mapping damper sistem yang tadi dengan dua state, posisi dan velocity. Di sini tuh saya asumsikan salah satunya itu diukur, yaitu cuma kecepatannya diukur. Jadi yang biru itu mapping damper sistem yang asli yang bergerak. Nah, sedangkan yang merah itu yang kita coding dengan L yang tadi kita hitung segala macam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dengan pendekatan tadi, state and parameter estimation, kita bisa mengestimasi state yang tidak diukur. Jadi di contoh ini itu posisinya kita nggak ukur, yang kita ukur cuma velocity. Tapi meskipun yang kita ukur velocity, kita bisa mengestimasi. Bayang ya, itu salah satu ini apa? Aplikasi. Ini aplikasi yang sederhana. Lanjut. Nah, tadi yang kita bahas itu cuma bentuk seperti ini, yang deterministik. Tapi pada kenyataannya model yang kita buat itu sebenarnya harus mengandung ketidakpastian. Pasti mengandung ketidakpastian. Karena tidak ada model yang sempurna gitu. Kita ketika menentukan model juga menggunakan asumsi itu artinya mengurangi. Semakin banyak asumsi artinya semakin tidak akurat.
Makanya ada unsur lain di sini. Ini ketidakpastian nih, random variable. Mungkin si W-nya itu bentuknya distribusi normal atau distribusi variable gitu ya, bisa macam-macam distribusinya. Kemudian juga ini kan diperoleh dari sensor. Sensornya itu juga tidak akurat, banyak ketidakpastiannya gitu. Contohnya, kalau kita punya termometer untuk mengukur ruangan ini gitu ya. Misalkan ruangan itu yang benar-benar ruangannya itu 25 derajat. Tapi kita ukur ternyata 24,9 gitu ya. Terus semenit kemudian kita ukur lagi jadi 26 misalnya. Nah itu kan naik turun ya. Naik turunnya itu bukan karena si suhunya di sini naik turun, tapi karena si alat ukur yang kita gunakan itu ada ketidakpastian. Kalau dan itu benar untuk berbagai macam sensor. Jadi kalau beli sensor untuk misalkan GPS, gitu ya, pernah lihat nggak GPS yang sensornya? Jadi kalau GPS untuk mobil itu nggak masalah karena jalan kan besar ya, jadi dia bisa mendeteksi kita lokasi di mana. Tapi kalau kita lihat atau masuk aja ke dalam ruangan, gitu, terus kita lihat posisi kita di mana, itu posisi kita bakal loncat-loncat pernah ya. Gitu. Kenapa loncat-loncat? Karena GPS-nya nggak akurat. Jadi ada ketidakpastiannya juga. Nah, artinya setiap sensor itu pasti ada ketidakpastiannya juga. Makanya kita harus tambahkan. Nah, pada prinsipnya semua sistem itu sebenarnya stokastik. Tapi kita kadang mengconsider deterministik, kita menghilangkan ini karena lebih mudah. Alasannya itu karena lebih mudah deterministik daripada stokastik. Nah, untuk kasus yang seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu sudah ada metode yang dipakai, namanya Kalman filter gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu di sini pendekatannya deterministik, si L-nya itu konstan. Kalman filter bentuknya seperti ini juga sebenarnya, tapi si parameter ini itu bergantung terhadap waktu. Namanya, kenapa bergantung terhadap waktu? Karena dia harus mengkompensasi dari ketidakpastian tadi. Karena kan ketidakpastian itu naik turun ya. Nah itu yang dikompensasi sama si Kalman gain. Bagaimana cara menghitung Kalman gain itu agak lebih rumit. Bentuknya seperti ini, banyak banget ini ya, yang harus dihitung sih. Tapi sebenarnya kalau di coding kan gitu cuma beberapa line gitu ya. Tapi ini nih, di persamaan yang kedua ini. Jadi yang tadi yang konstan ini jadi bergantung terhadap waktu. Cuma itu bedanya. Nah, ini contoh dari simulasi yang tadi. Simulasinya sama. Kita asumsikan ini yang bisa diukur, ini yang nggak bisa diukur gitu ya. Dan kita lihat bahwa algoritmanya juga konvergen ke yang aslinya. Kalau dua-duanya bisa diukur, bisa dilihat dua-duanya langsung konvergen. Kalau ini cuma satu, ini dua-duanya. Itu untuk state estimation. State estimation. Jadi untuk masalah state estimation itu biasanya kita ingin mengestimasi state gara-gara misalkan pengukurannya tidak sempurna, ya, ada error. Tapi juga masalah yang lebih realistik itu sebenarnya parameter estimation juga. Parameter estimation itu kita nggak cuma ingin mengestimasi state yang tadi ya, kayak percepatan atau kecepatan, tapi juga ingin mengestimasi parameter. Misalnya kita punya bentuk ini, yang tadi kita model ini gitu. Kan tadi kita asumsinya semua parameter yaitu K, M, dan B itu diketahui. Padahal kenyataannya tidak semua bisa diketahui. Ya contohnya di sini, misalnya kan B-nya itu time varying dan tidak diketahui. Time varying maksudnya ya, bergantung terhadap waktu dia berubah-ubah. Nah, bagaimana cara menentukan B? Nah, itu yang kita sebut sebagai masalah parameter estimation. Bagaimana cara menentukan B? Nah, cara menentukan B-nya sebenarnya cukup
sederhana gitu. Yaitu dengan cara ini, yang cara yang paling gampang. B-nya itu kita consider sebagai additional state. Jadi sebagai state tambahan. Gitu. Kan tadi asalnya ini order 2, berarti kita akan punya 2 variabel ya. X1 dan X2. Tapi kalau kita punya B yang tidak diketahui gitu ya, kita bisa consider B itu sebagai state yang lain, state yang ketiga. Jadinya kita punya X1, X2, dan X3. Dan X3 itu adalah B. Nah, kalau kita punya, atau kita anggap B sebagai X3, ada konsekuensi yang cukup berat sebenarnya. Apa itu? Kita lihat di sini. Sistemnya jadi non-linear. Sistemnya jadi non-linear. Awalnya kan ini sistemnya linear ya, karena semuanya konstan. Tapi sekarang karena ini dianggap tidak konstan, maka ada perkalian antara B dan X dot. Ini yang membuat sistemnya nggak linear. Nah, kalau sistemnya nggak linear, bisa nggak kita menggunakan common filter? Tetap bisa, tapi sebagai konsekuensinya modelnya harus dilinearisasi. Itu yang paling gampang. Dilinearisasi. Setiap ada ketidak non-linearan di sistem dinamik, hal pertama yang harus dicek itu bisa nggak kita linearisasi. Nah, karena sistemnya nggak linear, kita linearisasi, jatuhnya itu namanya extended common filter. Jadi tinggal dilinearisasi, metodenya namanya extended common filter, yang jadi perbedaan, yaitu karena kita harus melinearisasi pakai Taylor, kan sudah belajar Taylor ya, itu sudah belajar satu Taylor atas itu paling gampang. Jadi, tapi kalau Taylor method itu artinya ada matriks yang harus dihitung, itu matriks Jacobian matrix. Ini aproksimasinya cukup sederhana karena cuma sampai order pertama. Kalau di Euler, bukan Euler, tapi Taylor itu kan sebenarnya banyak banget ordernya belakang, tapi order yang belakang itu nggak terlalu berpengaruh, jadinya kita cukup sampai order pertama. Ini namanya extended common filter. Nah, kalau kita menggunakan extended common filter, hal yang harus kita lakukan itu menghitung Jacobian tadi kan. Tapi kalau menghitung Jacobian itu gampang kan, tinggal diturunkan satu kali si sistem. Nah, ini contohnya. Jadi ini estimasi state, dua-duanya converge. Nah, ini estimasi dari si parameternya. Nah, ingat, kalau si parameternya sebenarnya nggak diketahui. Kita cuma mensimulasikan. Jadi yang hijau ini, yang biru ini, itu cuma kita pura-pura tidak tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tahu kan. Kita tahu nih seperti ini, tapi kita pura-pura nggak tahu. Tapi yang merah ini estimasinya. Jadi untuk memvalidasi bahwa oke, si algoritmanya ternyata konvergen ke yang aslinya. Nah, itu inti dari state and parameter estimation sebenarnya. Ada yang ingin tanyakan? Terlebih dahulu. Mudah-mudahan jelas ya. Sebenarnya inti dari state and parameter estimation itu kenapa kita harus melakukan? Karena pertama, tidak semua state itu bisa diukur. Seperti yang tadi, kalau kita punya sensor untuk mengukur semua state itu bagus sekali gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak semua bisa diukur. Nah, karena tidak semua bisa diukur, maka yang tidak bisa diukur itu harus diestimasi. Estimasi itu bagaimana caranya? Kayak tadi, pakai Lundberger, pakai common filter. Ada metode yang lain sebenarnya yang bisa dipakai, misalkan sliding modes. Itu mungkin bisa nanti akan dipelajari mungkin ya, atau enggak? Efisi untuk kontrol misalkan itu ada metodenya sendiri. Common filter juga banyak cabangannya sebenarnya. Ada tadi yang linear itu yang original.
Ada juga extended command filter untuk yang tak linear, ada unscanted command filter, ada juga exogenous command filter, ada juga particle filter. Kalau misalkan si noise-nya tidak Gaussian, misalnya pakai partikel, jadi banyak sekali varian dari command filter. Masih ada waktu? Nah, yang ingin saya bahas ini mungkin kalau ada S2 atau S3 yang tertarik, kita bisa mengerjakan ini sebenarnya. Jadi ini lebih aplikatif. Bagaimana cara mengutilize algoritma yang kita pelajari untuk set and parameter estimation ke masalah cyber attack. Pernah dengar istilah itu? Kayak keren gitu ya. Cyber attack. Pernah dengar sebelumnya? Atau sensor attack? Ya, jadi cyber attack itu seperti ini. Misalkan hacking itu salah satu cyber attack juga. Dan ada sistem yang sudah terkomputerisasi, sistem elektronik, terus orang nyerang gitu ya. Virus juga itu salah satu bentuk cyber attack. Jadi sistemnya diserang, jadi kacau gitu kan. Nah, cyber attack yang kita bahas di sini itu berkaitan dengan cyber attack ke autonomous system. Jadi misalnya kita punya autonomous ships atau drone gitu ya, atau sistem autonomous apapun gitu, robot juga termasuk gitu ya. Dan kita ketahui bahwa autonomous system itu sangat bergantung pada sensor. Sensor sistem itu seperti indera sebenarnya. Jadi kita kan punya 5 indera ya. 5 indera itu bisa menentukan, kita tahu di mana gitu ya, bisa menentukan rasa, bisa menentukan segala macam. Di robot itu punya sensor. Sensor untuk menentukan lokasi, GPS misalnya, atau IMU, bisa juga LiDAR, bisa LiDAR. Ada juga sensor kamera untuk mengetahui orientasi misalkan. Dan banyak lagi gitu. Tapi untuk sistem autonomous yang besar seperti ini itu biasanya bergantung pada GPS untuk menentukan lokasi. Karena kalau kita mau si kapal ini bergerak dari A ke B, tentunya si kapal itu tuh harus tahu dia itu ada di mana gitu ya, di koordinat bumi itu. Nah, dia tergantung pada sistem satelit. Ada berapa satelit yang harus dipakai untuk menentukan lokasi? Di sini 3 ya, sebenarnya bukan 3, harusnya 4. Harusnya itu ada 4. Nah, kenapa 4? Karena kita punya X, Y, and Z plus time, gitu kan? Time juga harus di. Nah, tapi untuk sistem yang seperti itu, mereka biasanya bergantung pada sistem satelit kayak gini. Nah, cyber attack atau sensor attack itu biasanya orang menggunakan antena seperti ini, gitu ya. Yang antena ini itu digunakan untuk ngegenerate signal yang menyerupai signal GPS yang dipakai oleh kapal ini. Kebayang ya? Jadi si kapal ini tuh aslinya bergerak dari A ke B menggunakan sensor yang asli, sinyal yang asli dari satelit. Tapi ada orang jahat gitu di sini, misalkan, yang nge-broadcast signal lain yang benar-benar mirip sama dengan GPS, tapi dia arahkan ke tempat lain. Jadi harusnya itu si kapal bergerak dari A ke B, dan si kapal itu merasa dia bergerak dari A ke B, tapi aslinya dia ke C. Gitu. Bayang ya masalahnya, dan itu tuh masalah yang benar-benar nyata, jadi bukan cuma teori. Biasanya dari China gitu ya, dari Rusia, banyak orang-orang dari mereka itu mainin gitu. Apalagi sekarang gitu ya. Itu namanya spoofing signal. Di Iran juga gitu ya, banyak beritanya juga. Teknologi yang lumayan canggih. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita menggunakan state and parameter estimation untuk ngedeteksi gitu ya, kalau kapal yang kita punya gitu ya, itu ternyata ada yang ngerjain gitu. Gitu. Itu masalahnya, kebayang ya masalahnya. Nah,
secara teori itu kita mulai dari ini cuma ilustrasi yang tadi aja. Jadi saya punya kapal misalkan dari atau drone ya, dia harus bergerak dari yang biru ke yang ungu gitu kan, mengikuti jalur yang hitam. Nah setelah beberapa saat ternyata ada spoofing, jadi setelah di spoof di hack gitu ya si signalnya, bukannya mengikuti yang hitam itu tapi dia ke tempat yang lain. Ini cuma ilustrasi dari sensor tag. Ini kayaknya cocok jadi ini apa? Tesis. Coba mau. Nah, secara matematik gitu ya, itu bagaimana ininya apa permasalahannya. Jadi kita punya masalah seperti ini. Kita punya sistem apapun gitu ya, sistem otonomus yang bisa dimodelkan dalam bentuk yang pertama ini. Ini yang kita udah pelajari. Ini juga state space tapi di discrete time. Terus kita punya persamaan pengukuran di sini. Yang membedakan dengan yang tadi adalah penambahan unsur ini. Nah, ini unsur spoofingnya. Jadi ini signal palsu yang dikirim oleh attacker gitu ya, yang menyerang, sehingga nantinya ini yang asli tambah yang palsu, jadinya dia sistemnya itu jadi bergerak ke tempat yang lain. Nah ini aplikasi dari state and parameter estimation untuk cyber attack. Nah pertanyaannya, biasanya si PSI ini itu diketahui ya, ini bisa diketahui, tapi yang si ini ya tetanya ini yang harus diestimasi. Jadi ini adalah parameter yang diberikan oleh attacker atau hacker, sehingga dia bisa mengambil alih sistem otonomusnya tadi. Jadi permasalahan di sini itu bagaimana cara mengestimasi ini. Karena kalau kita bisa mengestimasi ini, kita bisa mengkompensat misalkan, ngirim signal lain gitu, sehingga nanti si kapalnya aman. Nah ini permasalahannya yang saya pikir bakal cocok nih buat master thesis atau mungkin yang S3 juga bisa. Jadi bagaimana cara menentukan nilai dari data ini. Nah, saya sudah mengerjakan beberapa penurunan sebenarnya, tapi langsung aja ke ini. Langsung aja ke hasil gitu ya. Tapi kalau misalkan, karena saya pikir nggak akan cukup waktunya, tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik untuk mengerjakan topik yang seperti cyber attack gitu ya, itu bisa kita diskusi sama nilai waktu gitu. Tapi intinya itu seperti ini. Jadi si kapalnya itu bergerak dari sini ke sini mengikuti yang hitam tadi gitu ya. Terus kita membandingkan beberapa algoritma gitu ya, yang kita develop. Jadi tujuan itu supaya si kapal itu bisa bergerak secara aman, ngikutin trajektori ini. Tapi kalau misalkan pakai standar common filter misalnya, ternyata si trajektori itu malah ngawur, bisa ke atas. Jadi common filternya itu bisa gagal untuk estimasi. Nah makanya di sini kita pakai adaptive observer, algoritma yang kita kembangkan itu meskipun ada spoofing, tapi si hasilnya itu tetap bisa konvergen ke yang seharusnya. Algoritmanya seperti apa? Itu di slide sebelumnya itu agak tricky. Ada beberapa gains yang harus diukur. Tapi kalau kita lihat bentuknya itu sebenarnya kayak common filter. Juga di slide selanjutnya juga ada beberapa parameter yang harus diambil seperti ini. Nggak usah dihafalin lagi. Nggak usah dihafalin. Tapi tahu ya ini apa intinya ya. Jadi algoritma itu bisa digunakan untuk mendeteksi kalau ternyata ada hacker yang mainin signal, dan bukan hanya mendeteksi tapi juga bisa mengkompensasi sehingga nanti si kapalnya itu bisa
bergerak secara aman. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas? Mudah-mudahan yang kedua. Ya. Saya sebenarnya pengen nanya sih, soalnya yang kayak di kasus yang mobil tadi, itu ada parameter B kan. Kita berusaha buat coba estimasi parameter B-nya, semisal dia itu dijadikan state juga, kita estimasi parameter. Di sini saya bingung karena di situ X3-nya K+1-nya sama dengan X3. Kita berarti asumsiinnya kan dia konstan. Itu memang selalu kayak gitu atau gimana? Soalnya kalau saya lihat yang di kasus yang saya bertek tadi juga datanya juga sama. Nah, ini pertanyaan bagus sekali dan jeli. Kenapa ini harus dibuat seperti ini gitu ya? Nah sebenarnya itu bukan hanya konstan yang bentuknya seperti ini, tapi juga piecewise constant. Jadi bisa kayak piecewise constant itu kayak ini tangga, fungsi tangga. Piecewise, jadi kayak tangga. Jadi fungsinya tangga. Jadi constant tapi ada jumping di satu di beberapa titik. Nah itu bisa juga pakai itu. Nah memang kalau misalkan si B-nya benar-benar benar-benar time varying, benar-benar berubah terus, itu nggak akan convergent si algoritmanya. Itu masalah yang sangat susah sekali dipecahkan. Jadi yang kita asumsikan di sini itu si B-nya itu piecewise constant. Jadi kalau piecewise constant sebenarnya dia bisa digunakan untuk mengaproksimasi fungsi B yang juga seperti ini misalkan. Jadi si B-nya itu dia berubah terhadap waktu, tapi behavior-nya itu baik. Jadi behavior baik itu artinya nggak seperti naik turun gitu ya, tapi seperti fungsi continuous. Jadinya kita bisa aproksimasi pakai ya kayak gitu lah, piecewise continuous. Artinya ini bisa digunakan asumsi. Ini cuma asumsi sebenarnya. Iya, makanya saya bingungnya itu asumsinya berangkat dari mana. Soalnya tiap kali dapat kasus estimasi parameter ketemunya kayak gitu asumsinya. Benar. Asumsinya piecewise constant. Tapi bagus itu karena jeli. Kalau misalkan itu benar-benar bergantung sama waktunya, itu metodenya harus berubah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada mungkin yang perlu didiskusikan dengan Pak sih. Atau gini yang master tadi yang master ini sudah di yang saya khusus dari damping. Jadi maka ini sudah mereka sudah kalau yang saya tag itu lagi hangat-hangatnya sekarang. Ada. Iya. Mungkin barangkali ada yang bertanya. Untuk bagian estimasi sendiri itu kan kita menggunakan alpha, jadi bisa MPC. Nah itu ada kondisi atau ketentuan tertentu, apakah ketika kondisi seperti ini lebih baik menggunakan karma atau ketika kondisi seperti ini sebaiknya menggunakan MPC. Sebenarnya MPC itu bukan untuk estimasi, itu lebih ke arah kontrol. Yang mirip dengan estimasi itu sebenarnya moving horizon estimate. Bukan MPC, tapi itu sebenarnya mirip kayak MPC karena menimbulkan distance ya antara error dan menimbulkan error. Nah, sebenarnya tidak ada preference bagaimana cara menentukan metode yang terbaik karena sudah banyak sekali paper yang ditulis
membandingkan metode-metode itu gitu ya. Dan orang yang menulis paper itu pasti dia punya preferensi sendiri. Dan orang yang membuat metodenya juga pasti mengatakan metodenya saya yang paling bagus gitu. Jadi tapi saya bisa mengatakan bahwa memang yang paling sering digunakan itu Kalman filter untuk banyak sekali masalah estimasi dengan alasan karena pertama Kalman filter itu bisa menghandle noise. Jadi kayak ketidakpastian itu bisa dihandle oleh Kalman filter. Yang kedua juga metodenya lebih sederhana. Jadi kalau kita menggunakan moving horizon estimate misalnya, itu harus ada algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Dan itu cukup jelimet gitu ya. Karena itu tergantung pada masalah optimisasi yang harus diselesaikan seperti apa. Kan kalau kita belajar mengenai metode optimisasi itu ada banyak sekali algoritmanya ya. Dari mulai misalkan interior point method, ada juga metode apa lagi? Kalau misalkan untuk yang linear ada simplex segala macam. Nah, jadi makin susah sebenarnya. Tapi kalau MPIS, kalau Kalman filter itu lebih benar-benar gampang sekali untuk dipakai. Jadi selama ini yang paling sering dipakai itu Kalman filter, kemudian moving horizon estimate itu, kemudian sliding mode observer juga kadang suka dipakai. Tapi kalau saya sih seringnya pakai Kalman filter, paling gampang. Lagi? Masih banyak waktunya kalau misalkan Sampai jam 11 ya? tadi Oh, udah. ada lagi yang bisa berdiskusikan dengan Pak Agus. Kan hari Senin ada lagi ya? Iya, dan Senin ada lagi di kantor. Tapi beda ya? Beda. Kalau yang sekarang itu lebih ke rumus gitu segala macam, karena saya pikir memang S1 S2 ya. Iya. Tapi kalau hari Senin kayaknya lebih ke Semester ini lebih ke semester ya. di matematika dan sistem mereka yang akan menggunakan BPM. Iya, silakan lagi. Terima kasih Pak Agus. Nah, dulu waktu kesini nggak tahu tahun berapa itu kan sempat presentasi juga tentang kontrol pada PDB sih. Betul. Ya, saya ingin tahu saja mungkin singkat, apakah juga ada estimasi untuk PDB yang sebagai referensi? Ya, untuk persamaan diferensial parsial ada juga metode yang dipakai untuk estimasi yang paling banyak berkembang sekarang itu backstepping. Kalau backstepping sebenarnya awalnya juga untuk ODI ya, tapi untuk PDI bisa dikembangkan juga backstepping. Bentuknya itu hampir mirip. Jadi misalnya kayak ini. Kalau kita punya persamaan diferensial parsial, bentuknya misalkan seperti ini. Yang paling gampang untuk heat equation ya. T-nya itu misalkan temperatur, ini turunan terhadap waktu, ini turunan kedua terhadap space. Nah, kemudian contoh yang biasa dipakai itu misalkan batang nih. Batang itu ini 0, ini 1 atau L, tinggal dinormalisasi. Kita kasih heat di sini, kemudian kita ingin tahu propagasi heatnya itu sebelah sini seperti apa gitu. Nah, kalau kita plot ini temperatur, ini posisi ya, maka kurang lebih ya misalnya seperti itu lagi di profilnya itu. Jadi temperaturnya semakin jauh semakin kecil temperaturnya. Nah, ini kan asli ya. Misalnya kita punya sistem seperti ini, kita kasih heat, kita ukur ini berapa. Nah, ini yang kita kerjakan di cara-cara.
pertanyaan bagaimana cara memasukkan ini ke sini, itu juga step estimation problem. Nah, sama juga sebenarnya bentuk estimasi itu kita tambahkan konstan terus dikalikan dengan T dikurangi dengan T lagi. Ini jadi bar misalkan dari model. Nah, tapi sekarang pertanyaannya T yang mana? Karena T-nya kan banyak sekali, ada tahingga, ada T di sini, ada tahingga. Nah, yang banyak orang kerjakan untuk masalah ini itu T yang ada di boundary, ada di batas, makanya namanya itu boundary control atau boundary estimation. Jadi T-nya itu T yang ada di misalkan di 1 misalkan 1, T ini 1, T X, T. Jadi ini yang diukur, yang di sini yang ikan kita ketahui itu profil di semuanya. Bentuknya seperti ini juga. Jadi sama. Nah, pakai backstepping gunanya untuk menentukan L ini. L-nya berapa? Ada bukunya. Bukunya itu judulnya Boundary Control of Partial Differential Equation. Karangannya Kristik. Terima kasih. Nanti. Ya. Mungkin ada lagi ditanyakan. Yes. Dan dari hari ini kita tamu mengenai sangat menarik sekali dari kampus ya, mengenai parameter state, parameter estimasi gitu. Jadi kalian dari wawasan baru gitu, mungkin di mata kuliah yang kalian pelajari nggak dapat atau belum dapat, nanti ya barangkali nanti ada TA atau message yang menarik mengenai tadi yang sudah dijelaskan, bisa nanti diskusi dengan kampus langsung gitu ya. Dari saya cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kuliahnya. Jadi tidak cuma belajar mengenai belum. Jadi banyak sekali sistem dinamik yang bisa dimodelkan dan bagaimana cara mengestimasi. Saya cukup untuk kegiatan hari ini. Kita sambung dengan dari sini yang 11 tidak A, silahkan kalian bergabung dengan topik berbeda dari kampus. Demikian dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.